Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berada dalam satu fase di mana teknologi informasi itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Maka tentu kita perlu juga melakukan satu kajian atau melakukan satu penggeledahan informasi terkait dengan teknologi informasi yang berkembang begitu cepat ini. Nah, saya sangat beruntung karena bertemu dengan satu pakar teknisi teknologi informasi, yaitu Bapak Denny Ikhwan Supriyanto. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam Pak. Panggilannya Pak Denny atau Pak Iwan? Oh, Pak Denny. Ya, baik. Saya alhamdulillah bertemu panjenengan. Ini bisa banyak berguru untuk masalah teknologi komunikasi, khususnya adalah seluler ya, ini. Nah, mohon barangkali bisa kita berbagi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya teknologi seluler yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada malam ini. Alhamdulillah, sebetulnya teknologi seluler ini merupakan teknologi yang paling cepat sekali perkembangannya, di mana saya mulai mempelajari teknologi seluler ini tepatnya tahun 1997. 1997. Yang mana waktu itu saya pernah ibaratnya bukan memprediksi ya. Waktu itu saya sempat ini saya harus pindah haluan. Mengapa? Karena dengan benda sekecil ini banyak menjadi manusia ini ketergantungan dengan perangkat ini. Ya, alhamdulillah dengan niat belajar yang kuat, saya memulai belajar perangkat untuk seluler ini tahun 97, kemudian saya perdalam sampai saya mencari sumber-sumber yang valid untuk keilmuan mengenai perangkat seluler ini sampai dengan tahun 2000. Kira-kira selama 3-4 tahun lah ya. 3 tahun. 3 tahun itu saya mencari referensi untuk mengenai perangkat ini. Sampai dengan ke luar negeri saya pernah coba, tapi internalnya di ITB. Ya, di ITB tahun 97 saya mulai belajar langsung ke ahlinya, artinya saya ke ITB dengan bimbingan Bapak Al-Mazaki, Pak Zaki, kemudian Profesor Seto. Alhamdulillah saya diperkenankan untuk ikut kelasnya, dikenalkan dengan teknologi seluler, dan saya waktu itu mempelajari teknologi itu masih beberapa perusahaan vendor ya, jadi masih terbatas waktu itu. Jadi alhamdulillah saya bisa mengikuti perkembangannya. Nah, di seluler ini merupakan teknologi yang paling cepat, di mana saya lihat ini jumlah pengguna ponsel itu bisa dikatakan ponselnya sendiri melebihi jumlah penduduk, Pak. Nah, gitu kan. Sekarang ya. Jadi motivasi saya. Tapi pada tahun itu katakanlah tahun 2000 itu relatif masih terbatas kan? Ya betul, masih terbatas. Relasi juga masih terbatas. Saya kebetulan waktu itu internet juga masih belum secepat sekarang. Kita masih pakai Yahoo ya waktu itu. Saya cari informasi, alhamdulillah bisa terkoneksi ke Singapura. Akhirnya 2001 saya mendapatkan bagaimana dengan perangkat-perangkat seluler ini bisa saya dapatkan. Nah, kalau itu setelah pelatihan ITB ya? Setelah pelatihan ITB. Jadi saya selama 3 tahun itu saya coba untuk memperdalam perangkat seluler ini ya. Alhamdulillah setelah 3 tahun saya punya keinginan untuk berangkat mencari perangkat-perangkat dari mana nih saya bisa dapatkan perangkat-perangkat perbaikannya. Yang terdekat aja Pak, waktu itu saya ke Singapura. Ya. Jadi pertama saya beli perangkat itu di Singapura. Ya, sambil belajar sama rekan-rekan yang ada di Sim Lim Square Singapura. Jadi saya belajar penggunaan perangkatnya, kemudian ini kedepannya seperti apa supaya jalinan istilahnya bisnisnya bisa lancar. Ya, mengingat masih jarang Pak waktu itu. Iya betul, masih jarang. Saya masih ingat waktu itu hanya beberapa yang punya, dan itu pun waktu itu beli kartunya itu sangat mahal. Betul Pak. Itu sampai harus pakai KTP dan antri waktu itu. Ya, untuk dapatkan nomor salah satu vendor yang utama yang di negeri kita itu
kita harus sampai mengeluarkan dana sekitar 1,5 juta untuk satu nomor ya. Kemudian pakai antrian dengan menggunakan KTP waktu itu. Saya ingat ada teman itu waktu itu beli cuma kartunya aja 200.000, tidak ada pulsanya. Iya, betul. Nomor kosong. Iya, nomor kosong gitu, sampai segitu gitu. Apalagi nomor cantik, Pak. Iya. Tapi barangkali panjenengan sudah punya background yang menopang panjenengan dalam bidang ini apa namanya teknologi ini. Nah, awalnya saya bergerak di elektronika itu sebetulnya dari SMP, Pak. Dari SMP. Nah, berawal dari guru saya yang pertama itu bapak saya. Ya, bapak saya waktu itu masih honorer pegawai negeri ya. Kemudian beliau membuka sambil bekerja di instansi pemerintah sambil membuka usaha servis perangkat elektronik. Ya, khususnya radio dan TV. Ya, namanya anak kecil, Pak, iseng-iseng perangkat orang tua saya oprek. Tapi nggak marah ya orang tua? Oh, marah. Saya sempat masih ingat gitu, Bapak ini nyari duitnya pakai alat ini. Jadi kalau Denny ini ngerusak perangkat ini berarti Bapak ini ibaratnya nggak punya cangkulnya, gitu kan? Ya, dari sana saya, ya akhirnya mungkin karena saya keseringan ngoprak-ngoprak perangkat punya bapak saya, ini bapak saya nyerah dengan cara nih belajarnya yang begini. Kalian ngajarin. Jadi guru pertama saya itu bapak saya sendiri. Nakalnya diarahkan lah. Jadi diberikan tahu mengenai apa nama-nama komponennya, nilai komponennya, pemasangan komponennya, sampai saya disuruh merakit perangkat radio komunikasi. Waktu itu zamannya intercom. Orang lain intercom beli, saya bikin, Pak. Saya bikin sendiri, kemudian saya jualin. Jadi SMP saya memang sudah nyari duit dari luar biasa ya. Gitu, Pak. Itu tahun 86 sampai 89, Pak. Tapi kemudian untuk dari sisi pendidikan sebelum ke ITB saya di pendidikan teknis juga. SD Gumulur 6, kemudian SMP 4 Bandung, SMA-nya SMA 12 Bandung. Setelah itu saya kursus bahasa Inggris sama kuliah di FKIP Uninus. FKIP. Setelah dari teknik, saya waktu itu masuk nyoba ke teknik sampai ke ITB, Pak. Jadi ceritanya panjang. Saya itu kenapa saya ambil kursus waktu itu, saya pengen kuliah di ITB, tapi jurusannya teknik aeronautika, pesawat terbang. Ya, karena saya senang sekali dengan dunia teknik, khususnya waktu itu ada Pak Habibie yang jadi motivator, buat saya jadi motivator lah. Gitu kan, dari buku-buku beliau ya, dari autobiografi beliau. Itu saya mempelajari cara belajarnya beliau gitu kan. Nah, saya mulai mempelajari bagaimana cara untuk belajar elektronika yang baik, bahkan untuk terstruktur begitu ya. Betul. Jadi saya ingat dari buku beliau itu yang saya bisa ambil adalah pola belajarnya. Jadi 15 menit sebelum tidur dan 15 menit setelah bangun tidur. Ternyata itu efektif. Itu sangat efektif. Dapat rating terus, Pak, saya, Pak. Iya. Nah, ini perlu ditiru ini. Betul, Pak. Saya semenjak baca buku biografi beliau itu pola belajar saya berubah. Jadi sebentar, sebelum kita lanjut ke masalah teknologi HP ini. Kuliahnya di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, yang saya ambil itu PLS, Pak. Pendidikan luar sekolah. Kenapa saya ambil itu? Karena saya punya keinginan begini, Pak. Jadi setelah saya pelajari handphone ini, banyak rekan-rekan yang mau belajar mengenai teknologi seluler. Jadi kalau kaitannya teknologi kan bahasanya kaku tuh, Pak, ya. Artinya di bahasa teknologi itu susah untuk ditransferkan gitu kan. Jadi kita paham tapi susah untuk mentransferkannya. Akhirnya saya ngambil, saya ke teknik gak masuk, saya tekniknya alhamdulillah sudah punya dengan cara lain. Akhirnya saya bagaimana cara belajar, metodologi pembelajaran, jadi menyampaikan transformasi ilmunya bagaimana. Akhirnya saya, kebetulan Bapak juga kuliah di FKIP juga, Bapak saya di Uninus juga, ikut jejak Bapak jadinya. Saya kuliah ikut jejak Bapak gitu.
Saya ambil jurusan untuk PLS, pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar Ya, sekolah. karena memang saya ke PLS itu jadi saya bisa masih pendidikan non formal gitu. Iya. Oke. Jadi terus kemudian waktu lulus dari FKIP, Ya. langsung aktivitas mengajar Masih atau mengajar, Pak. mengajar juga? Mengajar, Pak. Jadi saya tapi juga seperti orang tua sambil membuka servis elektronik begitu. Ya, jadi saya sambil kuliah tuh sambil servis elektronika gitu. Khususnya ya di di perangkat-perangkat waktu itu masih komunikasi, radio komunikasi yang handy talkie seperti itu. Yang kebanyakan sih alat komunikasi militer. Iya. Walaupun sekarang masih ada ya handy talkie itu kan masih. Bahkan ya kemarin waktu ada latihan perang Amerika dengan Indonesia di Baraja Sumatera Selatan, itu kemarin ada perbaikan perangkat elektronikanya, itu sempat saya bantu juga untuk perbaikannya. Atau jangan-jangan banyak menghandle servis perangkat-perangkat elektronik di TNI ini ya? Ya, kebetulan saya pernah juga ada beberapa dari Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, Kementerian Pertahanan, kemudian dari Pusrehab Kenhan, Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan, itu yaitu beberapa tentara yang ditugaskan dirumahkan, ya, artinya waktu itu karena memang kena cacat perang, ya, jadi berikan keahlian. Ya, berupa servis handphone, atau yang mau pensiun biasanya itu diberikan keahlian untuk perbaikan servis handphone, ya, perbaikan handphone. Kemudian saya pernah juga memberikan materi di TNI AD, ya, di Bengkel Pusat Perhubungan, elektron, radio komunikasi militer. Jadi ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang teknologi seluler ini. Jadi lumayan banyak ini sudah pengalaman untuk servis. Kalau untuk justru saya semangat sekali untuk mengajarkan teknologi seluler ini, karena tahun 2000 itu saya sudah diminta untuk mengisi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu masih Dikbud, ya. Dikbud pusat atau Bandung? Di kabupaten, Pak, Kabupaten Bandung. Waktu itu saya pertama kali ditempatkan tuh di Kabupaten Sumedang dan Sukabumi. Ya, jadi saya mengajar sampai 16 kecamatan waktu itu, ya. Jadi dari Dikbud, kemudian ke Disnaker juga, ya. Jadi lembaga guru-guru SMK, yang jadi saya pernah ngajar ke guru-guru SMK juga. Jadi lebih ke guru-gurunya ya, bukan ke siswa. Ya, betul. Untuk di Jawa Barat pernah itu di SMK Insan Kreatif Bogor, Cibinong. Kemudian guru-guru SMK Kalimantan Timur di Penajam Pasar Utara, PPU. Alhamdulillah saya pernah ke sana, jadi untuk ngajar guru-guru SMK, Pak. Kalimantan gitu ya. Kalimantan Timur, dan di Jawa Barat juga pernah. Nah, ini kalau saya lihat ada semacam lembaga atau perusahaan gitu ya. Namanya Matrix Flasher Indonesia. Flasher. Ya, itu asalnya. Jadi saya tuh tahun 2009 waktu itu mulai ada medsos Facebook, Pak. 2009 ada media sosial Facebook. Dari sanalah saya mulai menamakan Matrix Flasher, bengkel smartphone, karena jadi buat saya itu Facebook itu membantu juga, Pak. Khususnya untuk kami yang usaha dengan dengan Facebook itu jadikan media untuk iklan gratis, betul. Gitu, untuk mencari pertemanan, gitu. Jadi tempat kita untuk bersosialisasi dengan umum yang memang jangkauannya lebih luas lagi sampai dunia, begitu. Waktu itu kalau nggak salah ada semacam semacam grup untuk grup komunitas. Komunitas di Facebook begitu. Betul. Ya, dengan bantuan Facebook itu juga ya saya sampai bisa dipanggil untuk mengisi materi di komunitas teknik ponsel se-Indonesia. Jadi alhamdulillah saya sudah ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Itu sejak tahun 2009. Ya. Tapi kalau Matrix Flasher ini sejak tahun berapa? Kalau usahanya itu sejak tahun 97 sebetulnya, setelah saya buka usaha, namanya waktu itu masih Fixel. Fix perbaikan, Fix seluler, kan. Tapi setelah tahun 2009 begitu ada Facebook itu,
saya berkesempatan untuk buka di mall di Bandung. Saya berikan nama Metric Flasher. Rebranding begitu ya. Ya. Betul. Jadi itu namanya ada Venus Metric Flasher. Jadi karena ada 2 toko waktu itu. Yeah. Jadi lambangnya itu VM, ya VM itu Venus Metric Flasher. Itu gambar resistor. Ambil gambar resistornya gitu. Jadi, di Plaza Bandung ya. Di Metro Indah Mall. Oh, Metro Indah Mall. Ya, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Ya, semenjak 2006 kalau itu. Itu 2006 ya, sudah 2006 ada. Gitu. Kalau di Metro Indah Mall-nya saya 2006. Iya. Cuma nama penggunaan Metric Flasher-nya 2009. Oh, gitu. Ini. Nah, ini apa namanya? Semacam perusahaan keluarga atau gimana? Sendiri, Pak. Sendiri ya. Ya. Tapi sudah punya berapa banyak karyawan ya? Alhamdulillah, karena memang waktu itu saya sempat ya mulai dari tahun 2000 sampai 2000 sampai 2000 2006 gitu. 2000 sampai 2006 itu waktu itu masih lumayan bagus ya. Artinya masih murah sewa tempat dan sebagainya. Saya sampai punya karyawan lumayan sampai 30-an Pak waktu 30. itu. Nah, cuma pas begitu ya saya pindah ke kota, jadi ada penyusutan. Karena rata-rata yang sudah bisa biasanya buka sendiri, Pak. Oh iya, biasanya begitu. Ya, Udah bisa buka saya sendiri. pindah ke Bandung, saya ekspansi ke Bandung. Waktu itu dibuka perangkat jual-jual perangkat untuk servis handphone, kemudian spare part. Jadi lebih lengkap gitu ya. Yeah. Kita ambil di mall. Itu ya karyawan sampai sekarang itu bertahan. Untuk tenaga pengajar saya sudah punya sekitar 4 orang tenaga pengajarnya sekarang. Jadi karena kita buka kursus, kita tenaga pengajar ada 4 orang yang tetap. Kemudian teknisinya yang sekarang masih berjalan itu 3 orang. 3 orang. Marketing dan administrasi. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih solid. Solid 7 ya. orang. Dari murid Pak. Jadi yang saya ambil tuh bukan orang luar yang bekerja di tempat saya, tapi dari murid-murid yang memang punya potensi. Ya, punya kredibilitas. Akhirnya saya ambil. Dan gitu. yang saya ambil tuh rata-rata adalah alumni. Jadi saya mengutamakan alumni. Kenapa? Karena satu persepsi. Iya, betul ini. Ya, ada pelatihannya juga ya berarti ya? Betul Pak. Ini pelatihan mulai kapan Pak? Dari tahun 2000. 2000 itu ya ada pelatihan. Ya itu dengan sendirinya. Berarti ada servis, ada pelatihan juga. Kemudian sebetulnya Pak, bisnis di seluler itu opsinya banyak. Iya. Jadi bisa dari pelatihan, bisa dari servis, bisa dari spare part dan perangkat servis. Kemudian bisa dari voucher, bisa kartu perdana, bisa dari aksesoris. Ya, bahkan sekarang kalau saya sebut apa sih yang nggak pakai ponsel sekarang ya? Seperti sekarang transaksi online. Ya, sebagian besar atau administrasi pemerintah juga sekarang sudah pakai ponsel. Jadi khususnya kalau yang sekarang pengguna pelaku pasar di smartphone ini, saya rasa opsinya banyak Pak. Bisa jual beli handphonenya juga, gitu. Bahkan kan sekarang ambil yang ini aja Pak. Sekarang yang diramai katanya kan dari rongsok handphone saja sekarang bisa recycle jadi emas katanya begitu kan. Ya, jadi banyak Pak kalau dari IC yang IC yang sudah tidak terpakai begitu. Ya, recycle dihancurkan jadi emas. Jadi ambil emasnya seperti itu. Nah, berarti kalau bergerak di bidang pelatihan, di servis juga, sementara kemudian pengembangannya sudah direncanakan Pak untuk tadi, karena kan ada banyak peluang sebenarnya kan. Betul. Ada mulai dari jual beli spare part, kemudian jual beli HP-nya sendiri, kemudian juga pulsa dan sebagainya. Ini sudah direncanakan untuk pengembangan bisnisnya itu? Ya, kalau untuk saya sendiri retail sekarang saya dikurangi ya Pak, karena saya lebih senang di servis jasa. Jadi jasa itu ya masih dikatakan masih belum bisa dibaca profitnya berapa gitu. Jadi kalau kita jual retail biasanya orang tahu selisih harga sedikit saja itu bisa mengubah arah gitu kan. Betul. Sedangkan kalau untuk servis, kemudian yang orang masih gelap dengan profitnya gitu kan. Nah itu saya masih perlu difokuskan ke sana. Mengajar atau pelatihan servis handphone berikut dengan servisnya. Kemudian saya yang masih eksis itu di perlengkapan servis handphone. Servis handphone. Jadi ada beberapa
rekan yang tadinya belajar di tempat saya bahkan sekarang sudah jadi importir. Nah, jadi saya kerjasama dengan alumni juga, alumni yang sudah jadi importir. Gitu. Jadi alhamdulillahnya mereka yang pernah belajar di tempat saya itu alhamdulillah berhasil. Gitu. Berhasilnya entah ada yang buka LPK lagi, gitu kan, ada yang lembaga kursusnya, kemudian ada yang service center, buka service center bisa sampai 3-4 toko, ya. Kemudian ada yang buka untuk aksesoris, importir aksesoris, importir peralatan. Jadi alhamdulillah saya dari semenjak tahun 2000 sampai sekarang alumninya sudah banyak yang berhasil, alhamdulillah. Dan itu jadi sekaligus jadi mitra. jadi mitra di dalam bisnis itu. Jadi keluarganya juga luar biasa. Kalau saya bilang alhamdulillah. Jadi yang menguatkan kami itu kenapa kami bisa besar karena kebersamaan. Iya, namanya ini silaturahim ini namanya. Dari silaturahim. Iya, sampai bukan hanya berbagi kangen-kangen tapi berbagi rezeki juga gitu ya. Betul. Iya, gitu. Oke. Terus kemudian untuk yang tadi Pak, kursus tadi sampai sekarang masih jalan ya? Masih Pak, alhamdulillah masih Pak. Bahkan jadwalnya sekarang ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ini untuk Jawa Timur pertama Pak. Jadi pelatihan servis handphone di BLKK MSN ini itu yang pertama untuk Jatim. Yang pertama di Jatim. Program ini didukung oleh ILO International Labour Organization, organisasi buruh PBB. Ya, ini MSN ini yang tunjuk yang pertama ini Pak, alhamdulillah gitu. Timur ya. Nah, saya juga di sini alhamdulillah bisa ketemu dengan orang-orang istimewa di sini ya, saya Bapak Kiai, kemudian Bapak sendiri, kemudian rekan-rekan di BLKK ini. Ya mudah-mudahan nanti kita tetap berlanjut lah gitu. Ya, itu yang saya harapkan. Jadi kenapa saya semangat sekali ketika dapat undangan atau misalkan bermitra dengan BLK. Tujuan saya itu memutus jangan sampai yang mau belajar itu harus meninggalkan kampungnya. Atau meninggalkan tempat tinggalnya. Mendingan ya saya rasakan sendiri Pak, untuk belajar seperti ini satu dulu itu masih mahal Pak. Kemudian kita sebelum itu juga harus meninggalkan keluarga. Ya. Nah, sekarang saya mencoba memutus bagaimana supaya orang-orang yang lulusan dari SMP ke SMA yang tidak bisa sekolah, yang putus sekolah, ya, atau yang mereka misalkan harus menunda pendidikannya. Nah, belajarlah keterampilan di kotanya masing-masing. Jadi target saya itu setiap provinsi atau minimalnya setiap kota, gitu kan, maksimal bisa setiap itu ada perwakilan, gitu. Jadi memutus jangan sampai harus belajar ke Bandung, belajar ke Jakarta seperti itu. Kalau punya putra daerah yang memang punya kemampuan atau kompetensi untuk mengajarkan ini, kenapa tidak? Gitu. Jadi sekolah aja jauh lebih dekat. Bahkan begini Pak, kalau mereka istilahnya belajar jauh itu kosnya tinggi. Ya, yang jelas kosnya tinggi. Jadi kalau misalnya ada yang dekat seperti ini, itu aksesnya lebih mudah. Update-nya juga sebenarnya update-nya gampang Pak. Ya, minimal di sini ada komunitas. Itu usahanya bisa jalan. Bisa jalan Pak. Kita nggak kuat tuh kenapa? Karena nggak ada komunikasinya, nggak ada kebersamaan gitu ya, nggak ada kebersamaan gitu. Kita harus belajar dari sejarah lah, gitu kan? Kalau dengan bersama itu kita kuat, gitu kan? Ya, dengan bersama itu, jadi mereka saling istilahnya tukar pikiran, saling berbagi informasi, saling. Dan yang paling penting itu mereka bisa spare part kan mahal nih. Nah, kalau beli bersama-sama bisa agak miring harganya. Nah, kita kan kalau itulah yang saya mau yang saya inginkan sampaikan ke rekan-rekan itu, kalau sudah ada teknisi di kotanya itu bentuklah komunitas. Kemudian buatlah asosiasi. Karena mau tidak mau kita harus bersatu. Betul. Nah, jadi kita ambil keuntungannya dengan bersatu kan belanjanya kuantiti itu. Betul. Harganya lebih rendah. Pengiriman juga kos untuk pengiriman juga lebih rendah. Kos pengiriman lebih rendah. Nah, tinggal nanti ditata, dibagikan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah itu, gitu. Itu yang harus disampaikan ke teknisi. Jadi jangan ibaratnya. Nah, ini saya tadi ada kutipan dari Pak Kiai di sini.
maju bareng-bareng, maju betul. bersama, Iya. gitu. Jangan maju sendirian, maju sendirian capek. Betul, gitu. betul. Nah, Iya ini. Dan sebenarnya kalau kita ada komunitas begitu, kemudian yang mengajarkan dari komunitas setempat, ya, Ya. itu proses transfernya bisa lebih cepat, update-nya juga bisa lebih cepat, Betul, kan, gitu. betul. Kenapa tidak perlu biaya banyak, kan? Iya, betul. Ya, bisa satu orang pergi keluar kota, Ya. katakanlah begitu, Ya, betul. untuk belajar. Nanti kan begitu pulang, Ya. bisa ditransfer ke banyak orang, kan? Betul. Ini. Betul, itu harapan saya Ini begitu, Pak. betul. Okay. Nah, mungkin ada yang berbilang pandemi ini menciptakan rival sendiri katanya. Iya. Kalau saya insya Allah enggak, Pak. Iya. Kenapa? Mengingat begini, lulusan yang dari sekolah, lulusannya itu tidak tahu berapa banyak, Pak. Iya, betul. Banyak sekali gitu. Jadi jangan sempit gitu Iya. pikirannya. Saya sengaja memperbanyak yang belajar ke tempat saya itu ditargetkan bukan hanya jadi teknisi yang handal, tapi bagaimana dia bisa mentransfer ilmu yang sudah dipelajari. Kalau bisa kembangkan, riset, kemudian bagikan di sekitar lingkungannya. Di sekitar lingkungannya. Ya, kenapa? Ya, rezeki udah ada yang ngatur ya, Pak. Iya, betul. Nah, tapi itu tadi kembali, kalau kita nggak bisa maju sendiri. Iya, nggak bisa. Ya. Harus kolaborasi. Sekarang Ya. itu kan eranya era ini. Iya, betul. Kolaborasi. Nah, kalau misalkan kita ibaratnya gini, kita pintar nih, Pak. Iya. Wah, ibaratnya master lah, Iya. teknisi jago misalkan. Satu kota harus kita sendiri yang melayani. Iya. Kan nggak mungkin, Pak. Iya. Kita Bisa. butuh partner. Bisa termehek-mehek begitu. Iya kan, dapat banyak uang tapi dapat Iya. cepat masuk rumah sakit. Nah, Iya, betul. keluar uang banyak Iya. nanti. Kan? Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilahnya begini. Ya. Kalau dapat rezeki itu jangan dimakan sendiri. sendiri. Ya, itu. Kenapa? Nanti bisa keseretan gitu. Iya, betul. Jadi Iya. betul, Pak, betul sekali. Jadi saya banyak yang alumni dari saya sendiri, saya latih bagaimana cara untuk bisa mengajar. Iya. Nah, saya terinspirasi dengan Kaisar Jepang, Pak. Iya. Waktu negaranya dibombardir itu kan di bumi hanguskan Hiroshima dan Nagasaki. Iya. Kaisar Jepangnya itu yang dicari bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang jagoan. Iya. Jadi yang dicari berapa guru yang tersisa. Iya. Nah, dari cerita itu, kenapa alasannya guru yang dicari? Karena dari satu guru bisa melahirkan beribu-ribu orang yang cerdas. Iya, Nah, betul, jadi betul. terinspirasi oleh itu, Iya. saya lebih banyak menekankan ke rekan-rekan yang belajar di tempat kami itu Iya. kuasai materinya. Targetnya adalah bagikan materinya Bagikan setelah materi Anda itu. kuasai gitu. Iya. Karena ilmu makin banyak dibagi bukan jadi berkurang, Tapi malah bisa bertambah. Iya, Iya. betul. Bahkan sebagai sumber ilmu, Iya. yang ibaratnya kita narasumber, Iya. itu dipacu, Pak. Ketika ada orang bertanya, kita masih kurang referensinya, Kita terdorong untuk mencari. untuk kan? mencari referensinya. Betul. Itu Terdorong yang saya untuk rasakan. mengembangkan. Betul. Betul. Betul, Pak. Iya, ini kalau Sampai- dalam konsep Nabi kan tablik ini ya. Iya, betul. Iya. Betul sekali. Iya. Nah, bahkan saya terpicu itu setelah apa? Setelah banyak dari negara-negara tetangga, ya, dari Malaysia, alhamdulillah belajar ke tempat Iya. kami. Jadi di Malaysia juga sudah buka lagi training. Iya. seperti itu. Sekalian ini. Ya. Jadi Matrix ya, Matrix Flasher ini kemudian sekarang bekerja sama dengan pihak mana saja ya? Ya, untuk pemerintahnya, instansi pemerintah ya, di Ya. Snaker, apa namanya, Depdikbud ya, Diknas ya. Diknas. Kan, ya, Diknas sekarang. Dinas Kemudian- Perhubungan? Ya, bukan. Bukan. Ini pendidikan. Pendidikan. Dan Ya. Dinas Pendidikan. Nah, kemudian yang Deperindak, Kemeninfo. Nah, seperti Kominfo itu. ya. Karena memang kita membantu untuk Iya. menyampaikan juga Iya. mengenai aturan-aturan yang ada di seluler seperti itu, Iya. seperti apa, kita juga membantu di sana. Karena kita juga dengan kepolisian juga. Jadi, Kepolisian juga. ya, kita punya asosiasi yang memang kita punya agenda untuk berkolaborasi dengan instansi pemerintah agar Iya. memproteksi pengusaha atau orang teknisi yang mau berusaha di bidang jasa servis ini. Iya, memproteksi Ya, betul proteksi, itu. betul. Iya, kita kadang-kadang lemahnya diproteksi. Ya. Nah, ya. kalau saya sendiri, alhamdulillah mitranya makin lama makin banyak. Makanya saya perlu SDM juga. Iya, Gitu kan. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi atas bantuan dari rekan kami, mitra Iya. kami seperti Ujen ID, Pak Indra Gunawan, saya ucapkan terima kasih juga ya Iya. sharing-sharingnya. Beliau foundernya Ujen ID, dan yang paling saya
berterima kasih ke Pak Timi Aksio Class Program. Yeah. Beliau sekaligus mentor saya. Yeah. Jadi dorongan beliau untuk saya punya mitra yang banyak, Yeah. gitu kan. Beliau mengajarkan saya bagaimana bermitra dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Jadi alhamdulillah Metric Placer sendiri sekarang kerjasama dengan Aksio Class Program, dengan Urgent ID, dengan TNI ya, Angkatan Darat, kemudian dengan dinas pemerintah, Disnaker khususnya sampai sekarang masih berjalan. Ya, kami mengajarkan kepada generasi-generasi penerus di setiap desa, desa di kabupaten itu kita berikan pelatihan. Jadi alhamdulillah dari CSA ya, untuk charity-nya, amalnya dari CSA seperti Lajis Astra, kemudian Dompet Duafa, kemudian Pusat Zakat Umat PJU. Nah itu kerjasama dengan kami. Jadi kami ada pelatihan yang tidak berbayar untuk kaum duafa, ya, atau anak yatim. Nah setelah outputnya mereka usia produktif, outputnya kita jadikan karyawan kita. Seperti itu Pak. Wah, luar biasa ini. Alhamdulillah. Jadi memberikan bantuan tidak dalam bentuk tunai, kita tapi tidak dalam ngasih bentuk ilmu ikan, Pak. dan betul. Kita ngasih kailnya. Iya betul ini. Saya kadang-kadang bayangkan bahwa kita punya banyak lembaga zakat atau lembaga filantropi, tapi setiap tahun ngasihnya konsumtif terus, gitu kan ini. Nah, rata-rata kan kalau dulu mungkin orang memberikan bantuan itu dalam uang tunai. Ada baiknya untuk generasi sekarang itu diberikan perangkat supaya mereka mau berusaha, bukan jadi konsumtif, gitu kan, tapi produktif gitu. Nah, perangkat dan pengetahuan atau keterampilan gitu. Betul. Alhamdulillahnya sekali sekarang teknisi-teknisi yang sudah mapan itu bergabung untuk melakukan program peduli anak yatim. Jadi ada beberapa teknisi yang bergabung untuk membiayai anak-anak yatim yang butuh biaya pendidikan, kita berikan beasiswa. Kemudian anak-anak yang yatim usia produktif kita tampung, kita berikan pelatihan. Kemudian kita salurkan atau kita berikan tempat untuk bisa usaha atau kita tempatkan di service center. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan nanti kita di Blitar dan tempat-tempat yang lain bisa begitu ya. Untuk menampung anak-anak yatim, ikut membantu pemerintah lah Pak. Betul, membantu pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dari sumber daya kita yang ada gitu. Ini. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira untuk dari sisi kesulitan lah atau penguasaan untuk servis HP itu atau menguasai tentang teknologi seluler itu seberapa susah sih? Luar biasa ini pertanyaan Pak. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan motivasi buat kalian. Sebetulnya kata susah atau ada kendala itu pasti ada. Betul. Tapi lebih susah lagi kalau kita nggak nyari solusi. Gitu kan Pak? Gitunya. Betul. Karena kita percaya bahwa Allah memberikan satu masalah dengan solusinya. Tinggal sikap kita, ya kan, dalam mengatasi permasalahan seperti apa. Nah di sini seperti saya juga kalau dibilang bukan dari keluarga yang mampu ya Pak ya. Jadi untuk belajar pun saya butuh harus bekerja keras gitu ya. Bekerja keras. Jadi selama saya belajar tuh saya artinya saya sekolah tuh didanai oleh konsumen saya gitu. Jadi saya ambil dari profit selama jasa saya untuk bayar saya sekolah, ibaratnya seperti itu. Kalau nggak begitu nggak nyampe Pak gitu. Nah jadi betul sekali. Bagaimana sih sekarang? Kalau yang mau belajar sekarang itu jauh lebih mudah Pak. Saya jamin itu jauh lebih mudah. Kenapa? Satu, narasumbernya sekarang sudah banyak. Teknisi Indonesia ini sudah qualified. Artinya sudah punya nama. Untuk Indonesia sendiri itu sudah punya nama. Bahkan bukan hanya teknisi. Indonesia ini punya produk yang sudah mendunia. Ceritanya orang Malang. Apa itu? Namanya Uvibox. Uvibox itu perangkat yang digunakan untuk perbaikan, khususnya untuk flash storage, hard disknya handphone. Nah, itu yang alat itu memang sekarang sudah mendunia. Jadi Indonesia punya nama lah. Indonesia itu dari Indonesia ya? Dari Indonesia Pak. Indonesia ini banyak melahirkan programmer untuk perbaikan ponsel. Kemudian di Indonesia juga ada beberapa trainer yang diundang untuk mengajar ke luar negeri. Betul. Kemudian dari developer kita juga merancang kebutuhan
teknisi Yeah. yang sifatnya mendunia, bagaimana untuk melakukan perbaikan atau cara-cara troubleshootingnya. Jadi Yeah. dibuat seperti program yang mempermudah teknisi untuk mengerjakan berbagai berbagai macam kasus betul. elektronik di seluler, Betul, Pak. ya. Pokoknya Indonesia punya nama lah, Pak. Jadi alhamdulillah prospeknya itu sebenarnya masih bagus ya. Apalagi sekarang apa sih yang tidak dikembalikan ke ponsel ya? Semuanya semua dijadikan alat transaksi, alat administrasi. Jadi ponsel itu sekarang sudah jadi asisten pribadinya penggunanya. Ya kan, kalau ketinggalan repot sekarang begitu kan. Semua data ada di sana. Betul. Nah, kita di sini saya ambil peluangnya bahwa peluang untuk jadi teknisi itu masih banyak. Mengingat berapa banyak teknisi yang ada di Indonesia? Saya kemarin ngobrol sama Pak Kiai. Pak, saya tuh mau buka usaha, tanya dulu statistiknya kan. Nah, Pak, berapa banyak jumlah penduduk di kota ini? Nah, itu informasi pertama. Misalkan jumlah penduduknya 150.000 orang. Ya itu. Ini handphone bisa 300, Pak. Minimalnya jumlah penduduk, maksimalnya bisa 2 kali lipat. Bisa 2 kali lipat, betul. Kadang kita punya HP itu bisa 2, bahkan bisa 3 kan. Bahkan satu teknisi untuk mengcover satu kelurahan aja masih kurang. Masih kurang ya? Iya. Satu RW pun satu teknisi saya rasa masih kurang. Iya. Kenapa? Mengingat handphone ini tempatnya sudah di mana-mana, Pak, sekarang. Artinya dulu mungkin orang pakai handphone di ruangan-ruangan tertentu. Kalau sekarang kan mobile ini betul-betul, ya kan? Kadang-kadang ke kamar mandi juga bawa handphone sekarang. Itu rawan. Banyak sekali sekarang kerusakannya karena memang handphone itu aktif. Hampir mungkin dari 24 jam handphone itu bisa sampai 20 jam bekerja. Jadi peluang buat kami, Pak, itu. Jadi cepat rusaknya HP itu diantaranya karena memang keaktifan handphone itu tanpa batas ya. Betul, Pak. 24 jam. Untuk human error-nya itu kita bisa persentasikan misalkan 20%, Pak. 20%-nya kenapa human error? Itu karena handphone sekarang sudah itu tadi. Sudah di segala ruangan. Artinya dari misalkan bisa jatuh, bisa masuk air. Itu human error. Nah, 80%-nya itu sekarang karena semua harus diinstal di perangkat ponsel, itu jadi over. Artinya ini sudah terjadi semacam bug atau tumpukan aplikasi yang tidak bisa dieksekusi. Apapun masuk kan ke seluler gitu. Kebanyakan diinstal kan jadi hang. Terjadi bermasalah di softwarenya. Nah, kemungkinan kalau dikatakan handphone ini perangkat yang paling rentan sebetulnya. Rentan penggunaan kontak fisik dan rentan dari programnya. Itu peluang kalau buat teknisi. Cari perangkat yang cepat rusak, kita jadi teknisi. Kalau barangnya awet, yang bisa lama nanti. Kami menamakan ini GSM, Pak. Artinya GSM itu geser sedikit masalah. Geser sedikit masalah. Handphone itu geser sedikit masalah, Pak. Jadi betul-betul jadi peluang, Pak. Betul. Dan ini saya kira tidak akan berhenti. Artinya tidak akan orang tidak mungkin berhenti menggunakan perangkat ini. Semakin lama sampai mungkin kebutuhan komunikasinya terhenti, Pak. Arti katanya mungkin walau alam bisawab itu ada satu masa di mana teknologi ini hilang. Itulah saatnya terakhir kita menggunakan perangkat teknologi. Oke. Nah, untuk pelatihan tadi itu berapa lama biasanya dilakukan? Untuk pelatihan itu kita tawarkan 3 kelas. 3 kelas. Pertama, pelatihan karantina. Pelatihan karantina itu siswanya dikarantina 10 hari. 10 hari? 9 to 9. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi breaknya itu pas azan sholat. Jadi kita istirahatnya itu pas azan. Udah berarti aktivitas seperti itu. Nah, keduanya kelas reguler. Itu untuk umum biasa. Nah, ini kelas karantina ini biasanya pesertanya dari luar kota. Supaya jangan lama-lama lah belajar tempat 10 hari. Cuma mondok artinya di karantina nggak boleh kemana-mana.
jam 9 malam sudah itu istirahat. Tapi selama 10 hari itu 10 hari. sudah bisa ya untuk Insya Allah, Pak. Karena Insya Allah kita bisa. punya metode Iya. pembelajaran yang alhamdulillah sudah saya sampaikan di sini Iya. selama 1 minggu. Iya. Nah, nanti ada kesempatan mungkin hasil pelatihan itu bisa ditanyakan bagaimana cara kami membawakan materi. Iya, Kita iya. punya metodologi khusus. Iya. Jadi yang mempercepat proses bagaimana peserta didiknya ya, atau untuk yang siswanya ini kan masing-masing interpretasinya beda ya Pak. Iya, Tapi betul. kita punya metode bagaimana dengan simulator, Iya. ya, kita buat simulator, kemudian dengan teknik pengukuran. Nah, Iya. biasanya dengan visual mereka cepat Pak. Iya, iya, Jadi iya. kita contohkan Mm. apa yang mereka tanyakan, jika dijelaskan masih belum paham kita langsung Iya. praktekkan, Iya, contohkan. lebih Nah, cepat seperti gitu. Kita punya metode metode Iya. ekstrim. Iya. Artinya kita tidak butuh waktu lama untuk menyampaikan Iya. materi ini. Iya. Ya, berdasarkan pengalaman saya selama 20 tahun, saya sendiri menciptakan teknik-teknik penyampaian materi gitu Pak. Ya. Itu dari apa namanya, masalah perangkat keras dan perangkat lunaknya ya. Betul, hardware dan software. Hardware dan software. Ya, ini untuk kelas karantina, kelas reguler, kelas karyawan. Iya. Kalau reguler itu rata-rata Regulernya hari Senin sampai hari Kamis, Pak. cuma 4 hari dalam 1 minggu. 1 minggu 4 hari, minimal pertemuan 16 kali. Jadi 1 bulan itu bisa 16 kali. 16 kali. Dari jam 9 pagi atau biasanya kami jam 9 pagi sampai asar. Sampai asar. Jam 16. 16. Berarti kira-kira 7 jam. Iya. 1 jam untuk istirahat. 1 jam untuk istirahat. Nah, jadi betul. 6 jam. Iya. Nah, kelas karyawan Sabtu Minggu, Pak. Ya, 1 minggu. Ya, Sabtu Minggu biasanya kalau untuk kelas karyawan dan kelas online. Kelas online. Nah, online itu kita untuk yang betul-betul tidak bisa datang ke tempat kami, apalagi sedang pandemi begini, rata-rata kita hybrid ya. Kita bisa online, bisa offline, seperti itu. Ya. Nah, kemudian gini, saya ingin ke ini tadi yang kita itu di sisi teknisi kita ada lumayan terkenal di mancanegara begitu. Ya, meskipun kita belum punya katakanlah produk yang seperti perangkat ini kan, kita belum punya itu. Belum. Ini Indonesia belum punya. Ini. Nah, ini kira-kira ininya apa ya? Apa namanya? Faktornya apa? Problemnya apa? Sehingga kita sudah dikenal sebagai ini, teknisinya dikenal di luar negeri, punya produk yang tadi digunakan oleh banyak negara, tapi produk secara apa namanya, secara dari sisi selulernya atau HP-nya kita malah belum punya. Sebetulnya ada yang pernah untuk diproduksi. Nah, waktu itu kita kerjasama dengan beberapa perusahaan BUMN ya. Dan kebetulan waktu itu masih mungkin kita manggilnya tuh Bapak Ahmad Pak Dahlan Iskan. Betul. Abah Dahlan. Betul. Nah, itu beliau waktu itu support dengan teknisi ponsel ya seperti itu. Ya, pokoknya kreator atau yuk kita desain. Betul. Bagaimana perangkat smartphone itu ada pernah kita sempat kita bahkan guru saya sendiri pun punya tempat untuk produksi part ponsel itu di Cina. Iya, di Cina ada Pak Al-Mazaki itu. Pak Zaki itu punya usaha yang memang ada usahanya di Cina. Namanya Geritai di Shenzhen. Itu kita punya backup untuk sebetulnya pernah kita cuma ya itu tadi kita masalahnya kalah bersaing lah masih kalah bersaing. Pasarnya juga kayaknya orang kita kan lebih enak pakai yang sudah beredar di pasar gitu ya. Pasarnya gitu sudah jelas pasarnya gitu kan. Kalau yang pihak kita sendiri kan ya istilahnya orang masih meragukan itulah gitu. Nah, kita masalahnya dari kekuatan, dari kualitas seperti itu. Padahal ya menurut kami kalau didukung oleh pengguna lokal pengguna Indonesia ya ini kita bisa produksi sebetulnya.
Dan dari sisi teknisi, kemudian dari sisi kesiapan, katakanlah kalau kita mendirikan semacam perusahaan itu sudah memungkinkan ya untuk membuat itu. Sudah. Tinggal berarti sebenarnya tinggal supporting ya, politik gitu kan. Betul. Ini. Nah, tinggal itu saja yang memang dari dulu kami kesulitannya itu sebenarnya. Kami bergerak sendiri, Pak. Iya. Kami bergerak sendiri. Jadi artinya mungkin kami yang tidak mengerti dengan caranya bagaimana pendekatan dengan pemerintah. Tapi kita sekarang sudah merapatkan, ini belajar merapatkan ke pemerintah. Masih dalam segi ke tata tertib aja dulu kita. Artinya kita mengikuti prosedur yang harus dimiliki oleh seorang teknisi dengan sertifikasi teknisi. Sekarang kemudian saya sendiri pun harus mengikuti sertifikasi tenaga pengajar. Betul. Jadi saya alhamdulillah ikut metodologinya. Kemudian saya ikut dari sertifikasi keahliannya. Nah, baru sampai di sana karena setahu saya itu untuk SKKNI-nya juga itu dibuat tahun 2013. Kebetulan saya pernah itu diajak untuk membuat SKKNI tahun 2013. Itu baru disahkannya itu 2014. Dan setelah itu sekarang baru lagi digembar-gemborkan itu setelah tahun 2020. Jadi sebenarnya sudah tidak relevan dengan produk yang sudah ada antara SKKNI dengan produk yang sudah ada sekarang digunakan. Itu masih harus ada revisi. Sudah sangat terlambat sebenarnya kan. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat gitu. Belum bisa. Nah, itulah regulasinya masih jauh dari yang sekarang kita gunakan. Jadi ya kita masih harus. Jadi kalau dikatakan kita mau produksi bayangannya masih jauh. Ya kayak kita kayak pesawat ya. Betul. Suaranya di belakang kan. Padahal teknologi udah sangat cepat. Betul. Baru berkembang di belakangnya. Itu. Nah, kemudian gini, sebenarnya apa sih kelebihan dari teman-teman teknisi di Indonesia dibandingkan dengan teknisi-teknisi dari luar negeri? Karena saya kadang-kadang ini ngobrol dengan teman-teman yang pulang dari Jepang, pulang dari Taiwan dan sebagainya. Mereka sebagian juga kerjanya di bagian seperti pembuatan TV, pembuatan HP dan sebagainya begitu kan. Sementara produknya di sana kemudian kembali dikirim ke Indonesia, yang beli orang Indonesia, yang buat juga orang Indonesia, yang beli orang Indonesia, tapi kok pabriknya di luar negeri begitu. Ya itu tadi, karena mereka yang di luar negeri itu betul. Jadi prinsip begini, apa yang saya dengar gitu ya. Kalau dukungan pemerintah yang paling utama dari sana gitu ya. Itu ya karena apa? Ya maaf ya, ada beberapa kejadian misalkan seorang teknisi yang memakai perangkat bekas limbah, kemudian diproduksi jadi sesuatu yang baru, itu kan berhalangan dengan aturan pemerintah, akhirnya kan bermasalah dengan hukum. Itu pernah kejadian dari TV tabung, mungkin Bapak pernah dengar itu pernah. Seorang kreator yang memanfaatkan limbah harus bermasalah terbetul dengan hukum. Padahal kalau menurut saya itu perlu didukung. Betul. Saya di kemarin belum lama juga ada di mana di Blitar, di Gresik juga sama. Tapi ini di bidang pertanian. Melahirkan suatu bibit produk digunakan oleh para petani. Akhirnya berurusan dengan hukum. Nah, harusnya ada kemudahan itu dijelaskan. Betul. Di sokong bagaimana penyelesaiannya. Banyak kok Pak orang pintar di kita itu kenapa lebih enak lari keluar ya? Karena mungkin mereka merasa lebih dihargai, mereka diberikan petunjuk. Jadi kami ini sebetulnya butuh itu Pak. Butuh dari mungkin kalau memang harus dikatakan kita harus bottom up, ayo. Kemana? Kalau arahkan kami harus mendekati itu ya. Dan itu bisa dilakukan secara bersama-sama sebenarnya. Regulasinya harus bagaimana? Betul Pak. Betul sekali. Nah ini mudah-mudahan ada manfaatnya dari percakapan hari ini gitu ya. Kami sebetulnya orang-orang teknis itu butuh yang peduli. Nah, karena kami pun peduli dengan kondisi Indonesia ini. Kami tidak hanya dikatakan begini. Kami tidak hanya bukan mencari keuntungan semata, tapi alhamdulillah teknisi sekarang sudah orientasinya karena memang
dengan pandemi COVID pun kami bergotong royong bagaimana caranya bisa menghidupi minimal satu teknisi, bisa menghidupi kawan teknisinya yang memang hari itu tidak mendapatkan penghasilan. Kalau kata saya teknisi kita di sini udah luar biasa, Pak. Solidaritasnya cukup tinggi gitu. Membantu bencana alam. Pandemi kita berbagi dengan sesama teknisi. Minimal membantu sesama teknisi itu sudah alhamdulillah gitu kan. Satu bertahan, satu misalnya ditolong gitu kan. Nah seperti itu. Membantu bencana alam. Ya, ada beberapa dari komunitas kami yang membentuk khusus untuk peduli terhadap masyarakat khususnya bencana alam, dan yang terakhir kemarin itu ada program yang istilahnya peduli terhadap tetangganya, misalkan ada yang sakit. Nah, kita berikan istilahnya dari pekerjaan yang kita selesaikan itu dipotong untuk donasi. Jadi untuk ada istilah ada istilah sosial gitu. Dan untuk kegiatan sosial. Banyak Pak, teknisi sudah banyak yang saya saksikan dengan mata saya kepala sendiri pun teknisi itu peduli dengan masyarakat Indonesia. Jadi kalau pemerintah lebih peduli kepada teknisi, mudah-mudahan teknisi juga bisa membantu tugas-tugas pemerintah yang mungkin bisa apa yang kami bisa kerjakan untuk pemerintah. Jadi kan sinergis begitu ya. Iya, betul. Saya pernah ketemu dengan orang yang ini kebetulan tangan kanannya juga dari Malang gitu. Itu menemukan teknis atau metode pengajaran bahasa Inggris yang cepat. Banyak yang belajar di situ dan bisa cepat untuk belajar. Berhasil begitu ini. Itu keluhannya sama. Jadi pada saat masih awal tidak begitu dipedulikan oleh pemerintah. Begitu sudah mulai kelihatan berhasil, ini kemudian dirangkul, inilah hasil binaan kami gitu. Terima jadi. Iya, terima jadi. Ini mungkin ini adalah pelajaran besar bagi kita bersama ya. Untuk bagaimana kita bisa mendorong para pemangku kebijakan untuk lebih memperhatikan mempedulikan tenaga-tenaga kita yang saya kira tidak kalah dengan tenaga-tenaga dari luar negeri. Betul. Nah itu Pak, itu maksud kami itu. Jadi kepedulian pemerintah terhadap profesi kami, gitu kan. Cukuplah handphonenya yang diimpor. Sudah tenaga SDM-nya nggak usah. Kami pun masih mampu. Betul. Ya jadi syukur-syukur bisa handphonenya kita juga punya produk sendiri, gitu. Dari luar dibatasi. Itu kan akan memberikan kehidupan bagi teknisi dalam negeri, gitu. Kalau sudah HP-nya diimpor, terus teknisinya diimpor, kita mau selamanya jadi pengguna saja. Betul. Sekarang ya insya Allah kami bisa bersaing. Dalam masalah keilmuan insya Allah kita bersaing. Ya itu tadi mudah-mudahan pemerintah itu bisa membantu kami. Pertama kita mendapatkan bahan untuk sebenarnya spare part seperti itu, diberikan kemudahan untuk impornya, betul. Diberikan kemudahan misalkan nanti kalau kita perlu satu wadah nih kan untuk bisa melakukan kegiatan yang sifatnya positif, tolong diberikan. Kan kita juga istilahnya tidak selamanya harus terus-terusan berusaha, satu sisi pun kita pengen bermanfaat untuk yang lainnya. Jadi itu tolong tunjukkan ke kami bagaimana cara. Syukur-syukur nanti kebutuhan import itu semakin lama bisa semakin menurun gitu kan. Betul. Ini. Jadi kalau sekarang itu katakanlah misalkan 15 item, semakin tahun semakin berkurang, itu kan akan menunjang ini perkembangan teknologi yang kita punya begitu kan. Juga bisa memanfaatkan SDM kita. Membuka lapangan pekerjaan baru juga. Padahal dan kita sudah punya tanggung jawab yang luar biasa karena penduduk Indonesia meningkat begitu drastis ya. Survei sensus penduduk tahun 2020 ternyata penduduk kita sekitar 272 juta. Ini itu salah satu alasan saya kenapa nggak mau ditawarin jadi pegawai tetap, Pak. Kenapa saya tidak mau jadi pegawai tetap kalau misalnya ditawari untuk misalnya udah ikut PNS seperti itu kalau misalnya saya ngajar di suatu kota atau provinsi ada yang menawarkan. Kalau saya jadi pekerja tetap di salah satu lokasi, saya tidak bisa kemana-mana. Betul Pak, karena yang saya rasakan sangat
istilahnya memukul saya itu, saya mungkin salah satu trainer ya, saya salah satu pelatih servis handphone yang maaf sampai ke lintas pulau, sampai ke pelosok pun saya lakukan. Ibarat kasarnya saya harus mengajar lewat dulu sungai, itu saya lakukan. Kenapa? Ya saya merasa memang masih belum merata gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan saya lihat kalau saya jadi pegawai tetap saya tidak bisa keliling. Nggak bisa, betul. Tidak bisa berbagi, Pak. Betul. Tidak bisa, istilahnya begini. Saya dulu nggak pernah ikut perang, Pak. Andaikan saya lahir mungkin zamannya penjajahan, mungkin saya sudah ikut perang, Pak. Begitu kan? Betul. Nah, sekarang saya tidak ikut perang. Dan ini yang bisa kita lakukan untuk bangsa, begitu. Jadi bukan saya dibilang Pak Denny, enggak. Insya Allah begini, kebetulan saya sendiri pun anak bungsu, gak punya adik, jadi siapapun yang belajar tempat saya itu adik saya. Saya selalu berikan motivasi ke mereka bahwa setelah kamu bisa menolong diri sendiri, baru tolong orang lain. Tularkan kepada orang lain kemampuan yang dimiliki, begitu ya. Apa yang saya seperti saya terinspirasi jadi guru dari mana, kemudian kenapa saya nggak mau bekerja tetap, itu saya sampaikan ke mereka. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli dengan negara kita sendiri? Betul. Dan kita nggak mau kita menebus Indonesia merdeka ini kan nggak mungkin, karena memang sudah ditebus oleh para pahlawan sebelumnya. Kan? Tinggal kita mempertahankan. Kita mempertahankan itu sudah bagus, Pak. Gitu kan? Nah, tapi jangan sampai kita ibarat HP itu, casingnya kita isinya bukan itu, jangan. Itu. Saya khawatir itu. Casingnya kita masih negara Republik Indonesia, tapi isinya sudah bukan itu, gitu. Itu, Pak. Jadi inilah mungkin salah satu jalan saya gitu kan, bisa berbagi untuk adik-adik saya selanjutnya, memotivasi mereka gitu kan. Kalau dibilang maaf ya Pak, saya bisa aja tinggal duduk, duduk Pak, gitu kan. Nah, mungkin 1 bulan saya bisa ada sampai 5-10 orang yang mau belajar dengan saya, dan saya tidak perlu keluar dari rumah sendiri, ibaratnya gitu ya. Tidak perlu mengeluarkan ongkos, katakanlah. Saya bisa mendapatkan ada pendapatan, begitu. Pendapatan ibaratnya rekening terus bertambah ya Pak. Betul. Tapi saya gunakan waktu untuk keluar dari wilayah saya sendiri. Kenapa? Ya kalau kira-kira saya dibutuhkan, insya Allah saya berangkat. Pak. Jadi kenapa? Ya mudah-mudahan dari ibaratnya kita menyebar, menyebar bibit. Nanti kita masalah hasil saya serahkan sama Allah kan begitu ya. Yang penting saya setiap daerah saya ngasih pelatihan. Mudah-mudahan ada yang terpanggil untuk serius mempelajari ini, bahkan peduli dengan yang lainnya, kan begitu Pak. Jadi saya butuh bibit, istilahnya saya butuh orang-orang yang memang peduli dengan lingkungan sekitar gitu kan. Nah, insya Allah saya bersedia mendidik rekan-rekan yang memang mau belajar, kemudian peduli dengan negeri ini. Insya Allah silakan hubungi kami gitu. Sip, terima kasih ya. Yang terakhir barangkali untuk teknologi seluler terkait dengan kemungkinan perkembangan komunikasi ke depan itu kira-kira kayak apa nanti Pak? Menurut prediksi Pak Jenengan? Teknologi seluler ini paling tercepat di antara teknologi yang lainnya. Nih, saya mungkin sekarang saya harus terus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti trennya, supaya saya bisa tetap berada di bisa mengikuti perkembangan teknologi. Saya rasa handphone makin kesini teknologinya itu dari sekarang udah mikro nih Pak. Nanti nano. Betul. Nanti nano. Artinya apa? Mungkin handphonenya tidak terlihat besar lagi, berupa chipset yang dalam ukuran kecil tapi bisa berkomunikasi lebih jauh dari sekarang. Jadi kalau kartu kan sekarang udah nano ya. Nano itu bentuknya saja. Kalau untuk rangkaiannya masih mikro. Masih mikro ya. Dan di sini kita yang kalau sudah nano tuh seperti ini Pak.
misalkan kita mengecas ponselnya 2 jam, tapi bisa dipakai 1 bulan. Itu teknologi berarti teknologi nano gitu ya. Nano. Sudah nano, artinya sekarang kan paling ngecas 1 jam untuk dipakai untuk 1 hari gitu. Ya, 1 hari masih mikro. Iya, masih mikro. Masih konsumsi perangkat elektronikanya masih mengkonsumsi yang dalam ukuran mikro. Iya, gitu betul. kan. Nanti kalau sudah nano, ya itulah tadi saya harus tetap belajar supaya nanti perkembangan ponselnya saya bisa ikuti. Khususnya yang paling menarik buat saya itu di sini ada tantangan itu adalah fisik atau hardware-nya. Kan handphone sekarang bentuknya sudah luar biasa aneh-aneh ya Pak. Macam-macam gitu. Saya sudah kadang-kadang itulah Pak, makanya saya tidak bisa sendirian. Saya butuh generasi berikutnya yang ingin terjun di dunia seluler ini. Yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif dari bidang teknologi seluler yang terus berkembang dan saya kira tidak akan berhenti kan. Ya itu tadi sampai benar-benar dikatakan itu teknologi itu hilang tuh ketika ada masanya memang orang sudah tidak bisa punya kebutuhan kan? Tidak butuh komunikasi tidak butuh komunikasi atau tidak punya kebutuhan gitu. Karena kan bagaimana menyampaikan suatu kebutuhan kita tanpa diinformasikan kepada rekan kita. Gitu kan. Betul. Baik, itu tadi diskusi saya, ngobrol saya dengan Pak Denny Ikhwan Supriyanto. Beliau ini adalah CEO begitu kan? Praktisi teknisi seluler yang sudah banyak melintang di berbagai tempat untuk memberikan materi, memberikan pengajaran kepada tenaga-tenaga atau teknisi-teknisi yang ada di berbagai daerah di Indonesia Pak ya. Ini mudah-mudahan ini menjadi satu entry point bagi kita, betapa kita itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa terkait dengan teknologi seluler yang itu mestinya bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan teknologi komunikasi di Indonesia sehingga kita bisa lebih mandiri lah, gitu kan? Lebih mandiri dan juga bisa meningkatkan kemampuan dan juga kemandirian dari bangsa ini ya. Baik, mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Terima kasih Pak Denny. Mudah-mudahan tidak kapok dan insya Allah atau mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi untuk menebarkan benih-benih positif kepada saudara-saudara kita di seluruh tanah air. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.